warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga tetap sehat semuanya ya, dan tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelasnya dibimbing doa. Mari teman-teman membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Novida Rahmatul Umah hadir. Hadir Bu. Muhammad Sofian hadir. Hadir Bu. Febriola Putri hadir. Hadir Bu. Bobby Maulana hadir. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Ya. Nah, kemarin kita telah membahas tentang apa? Sistem X. X apa ya? Bu, lupa Bu. Nah, kemarin itu kita membahas tentang sistem ekskresi. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Saya. Ayo Mbak, dijawab. Jadi sistem ekskresi itu adalah sistem yang mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Betul sekali. Nah, sistem ekskresi itu merupakan suatu organ pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem ekskresi itu meliputi kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kemarin kita sudah membahas tentang kulit, paru-paru, dan hati. Sekarang kita akan membahas tentang ginjal. Nah, mengapa kita membahas tentang ginjal? Karena tujuan dari pembelajaran ini, kalian itu bisa menjelaskan pengertian, fungsi, dan struktur dari ginjal. Kemudian, kalian bisa menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan bagaimana cara menganalisis proses pembentukan urin. Nah, langsung saja, sekarang kita akan mempelajari tentang ginjal. Apakah kalian tahu apa itu ginjal? Saya tahunya cuma ginjal ada 2. Biasanya orang-orang nyebutnya di punggung. Di atas pantat Ibu. Bukan punggung nak, tapi pinggang. Nah, ginjal ini merupakan organ ekskresi utama pada manusia. Kita mempunyai sepasang ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga bagian dorsal. Nah, fungsi dari ginjal yaitu yang pertama menyaring darah, yang kedua yaitu menjaga tekanan osmosis darah, yang ketiga yaitu menjaga pH darah, dan yang keempat yaitu menghasilkan urin. Nah, struktur ginjal ini tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama korteks atau kulit ginjal, yang kedua yaitu medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga yaitu pelvis atau rongga ginjal. Yang pertama yaitu korteks atau kulit ginjal. Nah, korteks atau kulit ginjal ini merupakan tempat terjadinya proses filtrasi atau penyaringan. Dan pada korteks ini terdapat badan Golgi. Yang kedua yaitu medula atau sumsum ginjal. Nah, medula ini merupakan tempat terjadinya proses reabsorpsi dan augmentasi. Dan pada medula ini terdapat tubulus ginjal. Yang ketiga yaitu pelvis atau rongga ginjal. Nah, rongga ginjal ini merupakan muara tubulus collectivus dan hulu ureter. Ureter ini merupakan saluran yang menuju ke kantung kemih. Kemudian di bagian ginjal itu terdapat pembuluh darah. Nah, di sana itu terdapat 2 pembuluh darah, yaitu vena renalis dan arteri renalis. Bedanya apa Bu, arteri renalis dengan vena renalis? Nah, arteri renalis ini pembuluh darah yang membawa darah masuk ke dalam ginjal untuk disaring. Sedangkan vena renalis pembuluh darah yang membawa darah keluar dari ginjal setelah disaring. Nah, dalam korteks ini terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, bagian-bagian dari ginjal ini meliputi yang pertama yaitu glomerulus. Nah, glomerulus ini tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan. Yang kedua yaitu kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman ini lapisan yang melindungi glomerulus. Yang ketiga yaitu TKP. TKP ini merupakan tempat terjadinya reabsorpsi. Yang kemudian lengkung Henle, kemudian TKD. TKD ini merupakan tempat terjadinya proses augmentasi. Nah, kemudian urin akan dikumpulkan di bagian tubulus collectivus, lalu akan disalurkan menuju ke kantung kemih melalui ureter. Nah, selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi di ginjal, tepatnya pada bagian nefron ginjal. Nah, proses pembentukan urin ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali, yang ketiga yaitu augmentasi.
Nah, yang pertama yaitu pada tahap filtrasi. Nah, pada tahap filtrasi ini penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah, sehingga protein dan darah ini tidak boleh keluar bersama dengan urin. Nah, proses ini terjadi di glomerulus. Pada tahap ini menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Yang kedua, yaitu pada tahap reabsorpsi atau penyaringan kembali. Nah, pada tahap penyaringan kembali ini, sel yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, kalsium, kalium, klorida, natrium, dan asam bikarbonat. Nah, proses ini itu terjadi di TKP, yaitu tubulus contortus proximal. Pada tahap reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder ini mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Kemudian, urin sekunder akan bergerak menuju ke lengkung Henle, di mana pada bagian menurunkan lengkung Henle ini, urin sekunder bersifat hipotonik. Apa bu hipotonik itu? Hipotonik itu artinya konsentrasi airnya ini lebih tinggi sehingga air itu akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun ketika urin sekunder mencapai pada bagian menaik lengkung Henle, maka sifatnya akan menjadi hipertonik. Sehingga NaCl akan direabsorpsi atau disaring kembali oleh pembuluh darah. Selanjutnya, urin sekunder itu akan bergerak menuju ke TKD atau tubulus contortus distal dan akan mengalami proses augmentasi. Pada tahap ketiga, yaitu pada tahap augmentasi ini, pengendapan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses ini itu terjadi di TKD. Nah, hasil akhir dari augmentasi ini menghasilkan urin sesungguhnya. Ya, urin sesungguhnya ini mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah, seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Nah, tahap terakhir yakni pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, pada bagian ini itu terjadi reabsorpsi garam atau NaCl, sehingga proses ini itu akan menentukan kadar garam yang terkandung dalam urin. Selanjutnya, urin yang berada di bagian tubulus collectivus ini akan bergerak menuju ke kantung kemih melalui ureter. Setelah itu, urin yang berada di kantung kemih akan disalurkan melalui uretra. Volume urin yang dikeluarkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada faktor yang mengaruhinya. Yang pertama yaitu pada hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kemudian yang kedua pada suhu, kemudian pada usia. Yang keempat yaitu pada kondisi kesehatan. Yang kelima yaitu pada aktivitas dan gaya hidup. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu pada jumlah air yang akan diminum. Nah, sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Ya, Mbak, silahkan. Kan biasanya kalau di musim biasa itu kita bisa minum banyak air putih gitu ya Bu. Nah, kalau pas musim dingin gitu bukan kita jarang minum air juga. Nah, tapi kenapa kok kita tetap buang air kecilnya itu berkali-kali gitu Bu, sedangkan kan kita jarang sekali minum air pada saat musim dingin gitu. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, ginjal itu menyaring sekitar setengah cangkir per menit dan 150 liter per hari. Kemudian banyak, rata-rata orang-orang itu menghasilkan urin sekitar 1 sampai 2 liter per hari. Nah, mengapa kita pada saat musim dingin itu menghasilkan banyak urin? Karena pada saat musim dingin itu air dalam darah itu naik sehingga menghalangi sekresi hormon ADH. Hal tersebut mengakibatkan kita mengeluarkan urin lebih banyak. Sedangkan pada waktu suhu itu panas, kita akan mengeluarkan keringat. Nah, konsentrasi air di dalam darah itu menurun sehingga mengakibatkan sekresi hormon ADH meningkat. Jadi kita pada saat musim panas itu kita hanya sedikit mengeluarkan urin. Nah, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok besar. Nah, kelas ini kan berjumlah 40 orang. Ibu akan membagi 2 kelompok besar, jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 20 orang yang berpasang-pasang. Dan Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dengan pasangannya selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit, kalian silahkan bertukar informasi dengan kelompok lainnya sesuai dengan apa yang kalian diskusikan tadi dengan teman kalian. Terima kasih, saya kasih waktu 5 menit untuk memulai diskusinya. 5 minutes later. Baik, karena waktu diskusi kalian sudah hampir habis, jadi silahkan satu perwakilan untuk menyimpulkan tentang apa yang kalian diskusikan pada pagi hari ini. Oke, saya Ibu ingin menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama adalah sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna dalam tubuh makhluk hidup yang meliputi dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kemudian, ginjal merupakan organ pertama ekskresi. Di dalam ginjal terjadi proses pembentukan urin.
Proses pembentukan urin sendiri meliputi 3 proses dasar, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan yang terakhir augmentasi. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi urin. Yang pertama adalah hormon ADH, yang kedua usia, yang ketiga suhu, yang keempat kondisi kesehatan, yang kelima aktivitas dan gaya hidup, dan yang terakhir jumlah air yang diminum oleh seseorang tersebut. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman kalian itu sudah bagus sekali. Selanjutnya yakni Ibu akan memberikan tugas untuk mengevaluasi tentang pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sini ya. 5 minutes later. Karena waktu post-test sudah habis, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan tugas dari teman-temannya ke depan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, jangan lupa belajar ya. Ya.